Halo Sobat Sehat, saya Dr. Bayu Seka Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Eka Hospital BSD. Oke, jadi kalau misalkan tubuh kita tenggelam, ya otomatis yang terjadi adalah atau drowning ya, istilah lainnya. Biasanya yang terjadi masuk cairan sampai ke bagian paru-paru. Ya, nah masuknya cairan ke dalam paru-paru itu akan mengganggu proses oksigenasi atau berpindahnya oksigen itu ke dalam darah, sehingga tubuh pasti akan kekurangan oksigen secara masif. Nah, biasanya kondisi yang paling parah terjadi pada pasien mengalami drowning atau tenggelam itu akan mengalami kondisi henti napas di jantung kalau terlalu lama. Jadi, sesuai dengan saya bilang awal, kalau misalkan pasien yang tenggelam, itu biasanya akan mengalami kekurangan oksigen secara masif. Salah satu organ yang akan mengalami gangguan oksigenasi atau kekurangan oksigen adalah jantung. Nah, jantung itu sangat terpengaruh atau sangat membutuhkan oksigen untuk melakukan pekerjaannya. Nah, ketika fungsi dari jantung tersebut hilang, otomatis yang terjadi adalah pasien mengalami henti napas dan henti jantung. Nah, itu adalah salah satu yang paling berat yang mungkin terjadi pada seseorang yang mengalami drowning atau tenggelam. Oke, CPR itu adalah kependekan dari cardiopulmonary resuscitation atau kita melakukan resusitasi jantung dan paru. Nah, artinya apa? Artinya adalah kita memberikan bantuan, kita melakukan bantuan dengan pijat jantung dan melakukan bantuan pernapasan buatan. Nah, walaupun sekarang belakangan ini udah mulai jarang digunakan pernapasan buatan, terutama setelah zaman COVID sebenarnya. Nah, akhirnya kita lebih banyak sekarang menggunakan pijat jantung saja, ya CPR atau chest compression only. Tidak lagi menggunakan resusitasi menggunakan pemberian napas buatan seperti itu. Oke, jadi prinsipnya kalau kita melakukan CPR, apa sih untungnya? Apa sih kepentingannya kita melakukan CPR pada pasien-pasien yang drowning? Ya, karena kita tahu bahwa kondisi begitu kita cek di bagian leher tidak teraba, itu kita tahu pasti bahwa tidak ada sirkulasi jantung yang terjadi atau sirkulasi darah yang terjadi dalam tubuh. Nah, dengan kita melakukan pijat jantung, kita forcefully atau kita memaksa jantung itu untuk dipompa, ya, dengan secara manual dari luar. Sehingga apa? Sehingga adalah sirkulasi tetap berjalan. Ya, walaupun katakanlah saat itu jantungnya berhenti, ketika kita memompa darah supaya dia bersirkulasi, dia bisa mengalirkan darah ke organ-organ tubuh lainnya termasuk ke jantung itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga tidak sampai terjadi kematian yang berkepanjangan. Kalau kita biarkan, udah pasien akan selesai di situ. Tapi ketika kita upayakan dengan melakukan pijat jantung, masih ada kesempatan untuk menolong pasien. Seperti itu. Yang pertama, ketika kita melakukan CPR adalah kita pastikan dulu lingkungannya aman. Jadi penolong itu harus aman dari segala mara bahaya. Ya, percuma kalau misalnya nolong tapi dia tiba-tiba kenapa-napa. Ya. Yang pertama-tama adalah yang kita sebagai penolong itu harus aman dulu dari kondisi berbahaya di situ. Setelah kondisinya aman, kita bisa pindahkan pasien dulu ke tempat yang datar, tempat yang aman untuk kita melakukan pertolongan pada pasien. Nah, setelah itu kita akan lakukan cek dulu, cek kesadaran. Kita panggil namanya atau panggil Pak, Bu, ya tepuk-tepuk, kalau bisa rangsang nyeri. Ya, rangsang nyeri yang seperti apa? Rangsang nyeri cepat aja. Kita bisa langsung lakukan kayak seperti macam buku jari ini, kita tekan ke bagian dada tengah di sini. Ya, atau kita tekan di bagian belakang telinga di sini. Kalau dia tidak respon, ya tidak ada respon apapun, langsung kita cek ada nggak nadi di bagian leher. Ya, nadi di bagian leher, kalau misalkan tidak teraba, langsung kita melakukan pijat jantung. Nah, itu sebenarnya langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan pijat jantung. Oke dok, nah ini ada satu video yang lumayan viral nih tentang CPR. Oke. Boleh dokter react saja. Oke. Nanti kasih pendapat. Oke, thank you. Sudah. Almost done. You gave me a shoulder when I needed it. You showed me love when I Oke. feeling it. You helped me fight when I was bleeding.
Oke. Ya. Ya oke. Ini video menarik ya. Ini sebenarnya very good example untuk sebenarnya orang melakukan upaya yang sangat baik untuk melakukan pijat jantung. Nah, cuman memang beberapa harus ada dikoreksi sedikit ya. Tapi yang lebih menurut saya itu udah upaya yang sangat baik untuk melakukan pertolongan pada orang yang mengalami henti napas sendi jantung dan dilakukan pijat jantung. Itu udah cara yang baik. Nah, cuma kelihatannya memang pada pasien tersebut itu sebenarnya sudah dari awalnya sebenarnya udah tidak ada henti napas sendi jantung kelihatannya. Kenapa saya bisa bilang gini? Karena pasien udah respon. Balik lagi pertama-tama adalah cek respon. Ketika pasien udah berespon, ketika pasiennya dia bisa muntah sendiri, itu sebenarnya pasiennya sebenarnya udah sadar artinya, dan sudah pasti ada sirkulasi di tubuhnya. Nah, makanya sebenarnya paling awal, paling aman ya kita melakukan cek nadi terlebih dahulu. Ya, cek nadi terlebih dahulu. Ya, kalau kita udah raba udah ada, ya kita nggak usah lagi melakukan pijat jantung. Nah, cara terbaik kalau pasien udah seperti itu, kita lakukan apa? Ya, kita piringkan aja pasiennya. Supaya apa? Supaya dia bisa muntahin keluarin cairannya. Ya, jadi jangan sampai lidahnya jatuh ke belakang. Ketika dia tidur telentang seperti ini, lidahnya akan jatuh ke belakang. Nah, sehingga dia bisa mengganggu pernapasannya. Kalau dia udah sadar, kita miringkan posisinya sehingga dia bisa lidahnya akan jatuh ke samping, dan kalau misalnya ada cairan mau keluarin dari paru-parunya atau dari lambungnya, dia akan secara otomatis keluarin dari situ. Nah, tapi salah nggak, Dok, kalau misalkan dilakukan pada pasien yang seperti tadi dilakukan di video? Sejelek-jeleknya, ya, kalau teman-teman ragu apakah pasien itu henti napas sendi jantung atau tidak, karena nggak semua orang bisa dengan mudah menentukan, oh nih ada denyut jantungnya nih, ya, lakukan saja. Menurut saya nggak ada masalah. Ya, lebih baik kita melakukan pijat jantung, tapi ternyata denyut jantungnya masih ada atau berdetak, daripada kita tidak melakukan sama sekali. Kuncinya di situ. Ya. Dok, aman nggak kalau kita melakukan pijat jantung pada orang yang sebenarnya jantungnya masih berdenyut? Nah, sebenarnya sih aman-aman aja. Ya, karena sebenarnya kan kita hanya membantu tambahan aja dari luar. Cuma teman-teman harus tahu resikonya sebenarnya. Resikonya apa? Resikonya adalah dinding dadanya ini ya kan ada tulang rusuk. Nah, itu bisa resiko patah. Nah, ketika patah ya mungkin kita harus hati-hati, dia bisa nusuk ke paru-paru, bisa nusuk ke organ sekitar. Ya, tapi itu memang resiko yang harus diambil ketika kita melakukan pijat jantung. Ya, baik pada saat pasien itu sadar, atau artinya pasien itu masih berdenyut jantungnya, atau pasien itu sudah tidak berdenyut jantungnya. Sama, dua-duanya punya resiko patah tulang rusuknya. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita melakukan CPR, ya pada saat melakukan CPR, tangan kita harus ngepel seperti ini. Jadi dua tangan, ya jadi satu seperti ini bertumpukan, lalu di ngepel, ya. Dan ini harus lurus tangannya. Ya, jadi sikunya ini nggak boleh nekuk seperti ini. Lalu kita arahkan ini di bagian dinding dada tengah di dada pasien, lalu kita tekan. Ya, tapi jangan dibuat seperti ini, lurus. Jadi yang naik turun itu adalah bahu kita, bukan tangan kita yang naik turun. Ya, sekuat mungkin yang bisa dilakukan. Dan kalau kita mau lihat mau berapa banyak sih, Dok, kita melakukan CPR itu, rata-rata ya biasanya dalam waktu 1 menit itu 100 kali. Ya, jadi itu ada patokannya. Kalau mungkin mau pakai lagu untuk disandingkan kira-kira secepat apa, ya kita bisa menggunakan lagu Staying Alive dari Bee Gees. Yaitu jadi patokan supaya kita bisa tahu, oh secepat apa sih? Ya, oh kita udah kecepatan nih, oh kita kelambatan nih. Terus gimana, Dok, harus tepat? Ya harus latihan. Ya, mungkin tidak harus pada saat kejadian, tapi sebelumnya kita udah latihan terlebih dahulu. Oke? Jadi teman-teman, sobat-sobat sehat, ya untuk kita belajar mengenai CPR, tentu tidak bisa kita langsung lakukan dengan kita melihat dari video-video seperti yang di TikTok seperti itu ya. Jelas harus dilakukan upaya latihan terlebih dahulu. Nah, sebenarnya sekarang udah mulai banyak kursus BHD atau bantuan hidup dasar yang mungkin teman-teman bisa ikuti, ya, atau minimal belajar dulu dari video YouTube yang memang ada secara step by step-nya, lalu bisa dilakukan sendiri. Tapi lebih baik lagi kalau misalkan ikut kursus berupa seperti bantuan hidup dasar atau BHD. Seperti itu.